Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Maka mereka akan membunuh kedua belah pihak. Dengan begitu, mereka bisa mengambil inti iblis hewan beruang api itu, lalu mengambil harta milik kelima praktisi yang bertempur dengan beruang itu. Di dunia misterius ini, tidak ada yang namanya saling tolong-menolong, tapi saling memakan, karena dengan memakan, maka kekuatan mereka akan segera meningkat. Tidak peduli bagaimanapun caranya, karena dunia kultivasi adalah dunia keegoisan serta dunia yang menentang kehendak surgawi. Tapi ketika Chen Wen melihat para praktisi yang bersembunyi itu rata-rata memiliki ranah kultivasi tingkat tinggi, yaitu ranah panglima tertinggi kekaisaan abadi tahap kedua dan ketiga. Sepertinya mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, namun buat apa lagi mereka mengincar inti iblis beruang api? Sepertinya ada sesuatu yang lebih penting daripada beruang api ini. Sebenarnya, Chen Wen tidak berniat untuk menunggu para praktisi yang sedang bertarung itu selesai, karena yang mengincar mereka memiliki kekuatan seperti itu. Chen Wen merasa dia tidak akan mampu menghadapi praktisi dengan ranah panglima tertinggi tahap awal sekalipun. Tapi karena Chen Wen merasa curiga dan sesuatu yang mereka incar, jadi Chen Wen di kegelapan terpaksa menunggu dan melihat apa sebenarnya yang mereka incar. Chen Wen juga menyebar persepsi jiwanya untuk mengetahui ada apa di sekitar wilayah pertempuran mereka itu. Tapi setelah menyebarkan persepsinya secara ekstrim, Chen Wen masih belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Memang ada beberapa tanaman spiritual yang tumbuh di sana, tapi itu adalah tanaman spiritual yang umum dan tidak menarik perhatian. Sial, sebenarnya apa yang mereka tunggu? Chen Wen mengumpat melihat para praktisi yang bersembunyi di kegelapan menatap pertempuran di bawah hutan dan tidak mengetahui apa yang mereka incar. Pertempuran 5 lawan 1 berlangsung semakin sengit. Kelima praktisi selalu menggabungkan kekuatan mereka ketika akan berbenturan langsung dengan beruang api hingga membuat beruang api terpental ketika mereka bergabung. Namun kelima praktisi itu juga sudah terluka, bahkan salah satunya sudah kehilangan lengannya, sedangkan beruang api, terlihat dadanya terluka sangat dalam terkena sabetan pedang dari para praktisi muda. Serta bagian kakinya juga telah terluka bagian betisnya sehingga beruang itu kini bergerak tidak lagi leluasa. Teman-teman, sekaranglah waktunya mengakhiri pertempuran. Mari kita gabungkan kekuatan menciptakan pedang surgawi. Baik, mari kita bergabung. 5 sosok itu lalu berdiri berbaris, dengan satu orang di depan dan lainnya di belakang mengalirkan energi mereka ke punggung teman mereka yang di depan. Pedang surgawi. Bunuh. Sebuah energi pedang raksasa berwarna kuning keemasan tercipta dari langit menyerbu beruang api. Beruang api memamerkan taring dan kukunya, lalu menyemburkan energi padat berbentuk api menyerang pedang surgawi, lalu kedua cakarnya mencakar ke depan berusaha menghalau pedang surgawi. Beruang api terpental jauh dengan luka-luka di hampir sekujur tubuhnya, sedangkan kelima praktisi itu terduduk lemah karena di dalam serangan terakhir tadi, mereka telah menghabiskan seluruh energi mereka. Cepat pulihkan kekuatan kita. Salah satu dari 5 praktisi itu berteriak, karena dia merasakan firasat buruk saat melihat sekelilingnya. Kelima praktisi muda segera mengeluarkan pil penyembuh dan jua pil pengembali energi, namun baru saja teriakan itu berkumandang, tiba-tiba seorang pria dengan tubuh penuh koreng dan pakaian koyak-koyak mirip gelandangan berdiri di dekat mereka berlima. Akhirnya 5 kultivator terkuat sekte pedang surgawi kehabisan nafas. Sekarang segera keluarkan harta yang baru saja kalian dapatkan di jurang dalam. Aura praktisi penuh korengan itu meluap. Aura ranah perang 5 tertinggi tahap kedua segera terkuak. Namun baru saja pria dengan tubuh penuh korengan akan bergerak, tiba-tiba terdengar suara lainnya, yaitu suara merdu yang sangat enak didengar. Si korengan ini, apakah kamu sudah sama seperti pengemis yang kerjaannya hanya meminta-minta? Julukanmu memang sudah sesuai dengan keadaanmu sekarang, kultivator gelandangan,
nampak seorang wanita dewasa berpakaian kuning dengan tampilan yang menor dan mencolok. Ranahnya sama dengan si korengan, tapi auranya sedikit lebih kuat. Pria penuh korengan itu menatap wanita berbaju kuning itu dengan marah. Kedua sosok ini adalah praktisi yang terkenal di dimensi mereka. Keduanya sama-sama memiliki bakat luar biasa. Dulunya si pria yang tubuhnya penuh luka dan nanah itu adalah salah satu murid sebuah sekte besar, karena dia malas membersihkan diri, sehingga membuat lokasi tempatnya berdiri selalu bau, sehingga membuatnya tidak memiliki teman. Bahkan di sekte, tidak ada guru yang mau mendekatinya, hingga akhirnya pria itu keluar dari sekte dan hidup gelandangan. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan aneh, kadang baik dan kadang sangat jahat. Pikirannya sangat sukar untuk dibaca. Sedangkan yang wanita di dimensinya memiliki julukan peri kuning dari langit, memang namanya adalah peri, tapi perbuatannya sangat kejam melebihi iblis. Banyak praktisi di dimensi asalnya menjulukinya dengan julukan poyokan iblis betina kuning. Wanita ini juga paling suka menggoda pria-pria muda untuk dihisap energi yangnya dengan melakukan kultivasi ganda. Dasar iblis betina kuning, kamu jangan ikut campur masalahku, lebih baik kamu segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan membunuhmu. Wanita berbaju kuning itu paling benci kalau dikatakan iblis betina kuning. Sudah banyak praktisi yang terbunuh olehnya karena kata-kata poyokan itu terdengar oleh wanita ini. Biadab, gelandangan tidak tahu diuntung. Cakar racun iblis. Bau amis langsung tercium sangat menyengat ketika wanita itu bergerak mengulurkan cakar berwarna hitam menuju pria korengan. Cincin penyimpanannya lalu disabetkan ke depan. Benturan dua kekuatan yang sangat kuat terjadi di dekat para praktisi muda yang berjumlah 5 orang yang baru saja kehabisan energi setelah bertarung dengan beruang api. Kelima praktisi itu ikut terpental karena gelombang kejut dari benturan dua energi dahsyat. Sementara itu, dua orang yang sedang bertempur terlihat seimbang, keduanya sama-sama terpental jauh. Namun keduanya tidak terluka sedikit pun, kembali keduanya mempersiapkan serangan berikutnya. Chen Wen yang berada di atas langit dan bersembunyi di dalam formasi ilusi sampai harus bergerak menjauhi pertempuran dua orang itu, karena gelombang kejut dari benturan kedua praktisi kuat terasa menghempasnya. Namun baru saja kedua orang itu kembali bertempur dan bertukar pukulan selama setengah jam, tiba-tiba kembali terdengar suara mengejek dari seorang pria pesolek dengan kipas kertas di mengipasi tubuhnya yang tangannya dan sambil seolah-olah kepanasan. Pupil mata lelaki pesolek itu terlihat sangat kejam bagaikan iblis yang baru saja keluar dari neraka. Dua orang badut sedang bertempur memperebutkan daging busuk. Mendengar kata-kata lelaki pesolek itu, kedua orang yang sedang bertempur langsung menghentikan pertempuran mereka dan secara serentak menatap pria pesolek itu, dan keduanya bergumam serentak. Namun gumaman kedua orang itu terdengar oleh pria pesolek, membuat wajah pria pesolek menjadi merah karena marah. Apa yang baru saja kalian ucapkan? Suara pria pesolek bagaikan wanita itu mendesis bertanya kepada kedua orang itu, hingga membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti berdiri. Bukan, aku tidak mengatakan apa-apa Tuan Muda Yinling. Mungkin wanita iblis kuning inilah yang mengatakan sesuatu. Dengan sedikit gugup, pria bertubuh korengan menjawab perkataan dari pria pesolek yang bernama Yinling itu. Pria korengan itu terlihat sangat takut kepada pria pesolek itu, wajahnya juga pucat, sedangkan wanita yang dituduh oleh pria korengan menjadi ketakutan, karena pria pesolek memiliki ranah panglima tertinggi kekaisaran abadi tahap ke-6. Tuan Muda, aku tidak mengatakan apapun, jangan dengarkan kata-kata pengemis ini. Wanita muda berbaju kuning ini tidak mampu menggunakan wajah dan tubuhnya untuk merayu pria pesolek, karena pria pesolek tidak suka dengan wanita, dia adalah pecinta sesama jenis. Bahkan pria pesolek itu selalu bergaya genit serta lembut di depan pria-pria muda dan tampan, namun di hadapan kedua orang yang ada di sini, ekspresi pria pesolek itu sangat berbeda, terlihat dingin dan mematikan. Hal ini dikarenakan yang pria memiliki borok di sekujur tubuhnya sehingga tampak menjijikan, sedangkan yang wanita, biarpun cantik, tapi pria pesolek itu sangat membenci wanita cantik. Sepertinya aku mendengar kalian mengataiku dengan sebutan bencong.
Tidak ada. Aku tidak mengatakan apapun, Tuan Muda. Anda mungkin mendengar kata-kata dari wanita iblis ini. Tidak Tuan Muda Yinling, aku juga tidak mengatakan apapun juga. Tampaknya kalian tidak diperlukan lagi di alam semesta ini karena berani mengejek dan mengataiku. Teriakan kedua orang yang baru saja bertempur itu terdengar, lalu disusul jatuhnya dua kepala. Kipas kertas di tangan pria pesolek itu meluncur bagaikan diteleportasi ketika lepas dari tangan pria pesolek memotong leher kedua orang itu. Chen Wen sampai menggigil melihat pria pesolek itu membunuh kedua orang di bawah itu, karena kecepatannya dalam menyerang serta kekejaman pria bencong itu, sungguh sangat mengerikan. Chen Wen membuat segel tangan untuk membuat formasi ilusi untuk mempertebal formasi ilusinya, karena dia merasakan bahaya ketika berada di sini. Semua aura dan jejak nafasnya ditahan oleh Chen Wen, agar keberadaannya tidak terdeteksi. Dia masih ingin mengetahui apa yang mereka kejar dari kelima praktisi di bawah yang kini kondisi mereka sudah babak belur. Si bencong menatap kelima praktisi dengan sinis, tapi mulutnya menampilkan senyum genit kepada tiga pria di sana. Tuan Muda, sekarang kalian telah aman. Apakah boleh adik ini melihat harta yang kalian dapatkan di jurang dalam itu? Kelima praktisi itu saling tatap, dan beberapa saat kemudian, sang wanita muda menganggukkan kepalanya dengan samar. Mereka telah melakukan diskusi secara internal. Gadis yang paling tua lalu membalikkan telapak tangannya. Terlihat sebuah kristal berbentuk teratai yang memancarkan energi sangat kaya serta mengandung aroma yang memabukkan di telapak tangan gadis itu. Tuan Muda Yinling, ini adalah teratai langit tingkat surgawi. Harta inilah yang kami dapatkan di jurang dalam. Silahkan Tuan Muda Yinling ambil, asalkan Tuan Muda Yinling melepaskan kami berlima. Mendengar kata-kata pasrah gadis yang tertua itu, si bencong tertawa genit, tapi kata-katanya sangat dingin. Kakak ini terlalu sungkan, tapi yang kudengar, bukan hanya teratai langit saja yang kalian dapatkan. Apakah kalian tidak mau memperlihatkannya kepada adik kecil ini? Jantung kelima orang ini berdegup kencang ketika mendengar kata-kata ini, karena harta terpenting dari yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang dipesan oleh para tetua di sekte mereka. Tuan Muda Yinling, harta yang kamu maksudkan adalah pesanan dari tetua agung sekte Hongwu kami. Mohon maafkan kami Tuan Muda Yinling. Sekte Hongwu adalah sebuah sekte yang sangat besar. Dia adalah salah satu sekte terkuat di dimensi tinggi tempat di mana asal sang pesolek. Sebenarnya si pesolek juga merasa takut kepada sekte Hongwu, namun karena di sini adalah dunia misterius, maka dia masih berani bertindak. Kalau kakak-kakak sekalian tidak mengatakannya kepada tetua agung sekte Hongwu, pasti dia tidak akan tahu. Kata-kata sang bencong menyiratkan bahwa tetua agung sekte Hongwu tidak akan tahu kalau harta surgawi telah didapatkan, karena kelima muridnya telah tewas. Kelima murid sekte Hongwu kini berwajah pucat, biarpun mereka memberikan harta terbaik, pasti si bencong tetap saja membunuh mereka. Ini seperti memakan buah si malakama, tidak diberian akan langsung dibunuh, tapi setelah diberikan, tetap saja dibunuh. Tapi Tuan Muda Yinling, Anda harus tahu, kami 5 orang murid sekte Hongwu memiliki giok jiwa di sekte Hongwu. Bila kami tewas, maka keadaan terakhir sebelum kami tewas, pasti akan terlihat oleh para tetua sekte Hongwu. Tuan Muda pasti akan diburu oleh sekte Hongwu. Balah satu murid sekte Hongwu mengatakan yang sebenarnya, si bencong hanya menyeringai. Dia melambaikan tangannya di atas kepala para murid sekte Hongwu, lalu berkata, "Tenang saja, semua kenangan terakhir kakak-kakak dari sekte Hongwu sudah kukunci. Sekte Hongwu tidak akan bisa mengetahui kejadian selanjutnya setelah ini." Baru saja si bencong ingin memaksakan kehendaknya dengan mengambil paksa cincin penyimpanan kelima murid sekte Hongwu, tiba-tiba terdengar suara membentak si bencong bersamaan dengan aura kuat orang tersebut. Ternyata Tuan Muda Yinling ingin mencoba peruntungan dengan memblokir ingatan para muridku. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Yinling telah memiliki kekuatan yang memadai? Apakah klan Yin kamu akan merasa aman setelah ini? Tampak di langit sesosok pria tua dengan pakaian kasar berwarna putih dengan janggut, kumis dan rambutnya telah memutih semua.
ranah yang ditunjukkan oleh pria itu melalui auranya sungguh sangat mengerikan, yaitu di ranah kekaisaran abadi tahap kelima. Pria tua ini adalah tetua agung Sekte Hong. Dia menatap si bencong dengan tatapan membunuh yang sangat pekat, bahkan auranya menindas si bencong, hingga tubuh si bencong gemetaran, wajahnya sangat pucat. Tetua agung, Sekte Hongwu, bagaimana kamu bisa masuk kemari? Dasar bencong, apakah kamu pikir aku akan membiarkan semua muridku menderita di dunia misterius ini tanpa penjagaanku? Kali ini, kamu kumaafkan, enyahlah dari hadapanku segera. Mendengar kata-kata tetua Sekte Hongwu itu, si bencong langsung melesat melarikan diri tanpa berani menatap ke belakang lagi. Jiwanya serasa telah terbang ke ujung dunia saking takutnya. Kini setelah dilepas oleh tetua agung Sekte Hongwu, dia tidak lagi memiliki pikiran untuk mengambil harta milik murid Sekte Hongwu. Tetua agung itu lalu turun dan berdiri di depan para murid Sekte Hongwu dan disambut oleh kelima murid Sekte Hongwu dengan hormat. Kami berlima menghadap tetua agung, salam tetua agung. Tetua agung itu tampak tenang, lalu menganggukkan kepalanya, kemudian berkata, sebaiknya harta yang kalian dapatkan titipkan dulu kepadaku, setelah ini kalian bisa memintanya kembali di sekte. Mendengar perintah dari tetua agung itu, para murid Sekte Hongwu dengan senang hati, mengeluarkan semua harta yang mereka dapatkan dari dunia misterius ini dan diletakkan di dalam cincin penyimpanan, kemudian diserahkan kepada tetua agung Sekte Hongwu. Baiklah, silahkan kalian melanjutkan perjalanan lagi, aku harus pergi ke suatu tempat. Baik tetua agung, kami permisi. Pergilah. Tetua agung itu lalu melesat ke langit dan menghilang, sementara itu, murid-murid Sekte Hongwu yang pergi berjalan ke tempat lain, kelimanya ngobrol. Heran, kenapa tetua agung yang berusia lebih dari puluhan ribu tahun bisa datang ke dunia misterius ini, bagaimana caranya? Benar juga iya, menurut kabar yang kudengar, bahwa kalau memasuki dunia misterius ini, semua praktisi yang telah berusia lebih dari 300 tahun, tidak akan bisa masuk, walaupun menggunakan harta langit dan bumi, pasti akan dikeluarkan secara paksa. Kini kelimanya saling pandang dan timbul kecurigaan yang mendalam tentang tetua agung Sekte Hongwu, namun salah satu dari kelimanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Tapi, dari aura yang tadi kurasakan, itu memang aura milik tetua agung Sekte Hongwu kita. Yah, aku juga merasakan hal yang sama. Kelimanya berusaha meyakinkan diri mereka sendiri dan tidak berani curiga bahwa tetua agung itu adalah palsu, karena harta yang mereka dapatkan di dunia misterius ini, semuanya telah mereka serahkan tanpa ada yang mereka sembunyikan. Sementara itu di tempat yang lumayan jauh dan tertutupi oleh sebuah formasi ilusi, Chen Wen menatap Xiao Kai dengan tatapan membara. Xiao Kai, bagaimana? Apakah berhasil? Di tempat persembunyiannya, Chen Wen kini bersama Xiao Kai, menanyakan sesuatu kepada Xiao Kai. Tuan muda tenang saja, aku adalah rubah paling tampan dan paling hebat sealam semesta, masalah sepele yang tuan muda tugaskan kepadaku sudah beres. Xiao Kai menepuk dadanya sebentar membanggakan dirinya di depan Chen Wen karena telah berhasil menyelesaikan misi yang diberikan Chen Wen kepadanya, lalu memberikan sebuah cincin penyimpanan. Tuan muda, inilah harta yang mereka dapatkan di dunia misterius ini. Chen Wen memeriksa cincin penyimpanan yang diserahkan oleh Xiao Kai kepadanya, lalu memasukkan kesadaran jiwanya ke dalam cincin penyimpanan untuk memeriksa harta apa saja yang mereka dapatkan. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu, ketika si bencong atau Tuan Muda Yin Ling sedang memaksakan kehendaknya atas kelima murid Sekte Hongwu, Chen Wen yang bersembunyi di formasi ilusi yang digandakan memiliki ide, dia pun lalu menyentuh pelipisnya sambil menatap wanita tertua murid Sekte Hongwu. Kemudian dia mengeluarkan Xiao Kai dan memberikan ingatan gadis itu kepada Xiao Kai. Rubah wujudmu menjadi tetua agung Sekte Hongwu mereka, apakah kamu bisa? Itu masalah gampang, bahkan auranya pun bisa aku tiru, Tuan muda tenang saja. Tapi buat apa aku mengubah wujudku menjadi pak tua yang jelek seperti itu? Bagus,
sekarang kamu pura-pura menjadi tetua agung Sekte Hongwu dengan aura mengerikannya. Kamu sedikit menakuti si bencong itu yang bernama Yinling, lalu usir dia dan minta semua harta yang murid-murid Sekte Hongwu dapatkan. Katakan biarkan kamu saja yang menyimpannya untuk mereka. Mendengar keterangan Chen Wen, Xiao Kai sampai bengong menatap Chen Wen, lalu bertanya, "Tuan muda, bukankah itu penipuan? Kenapa kamu sangat bodoh? Kenapa rupanya kalaupun ini penipuan? Kerjakan saja apa yang kuperintahkan tanpa bantahan." Chen Wen mengeplak kepala Xiao Kai sampai mengeluarkan suara keras. Karena kebodohan Xiao Kai, mendengar perintah Chen Wen, Xiao Kai langsung bertindak dengan mengubah wujudnya menjadi tetua agung Sekte Hongwu, lalu bergerak melesat naik ke langit yang lebih tinggi sambil bersungut-sungut kepada Chen Wen yang menjitak kepalanya, tapi tetap saja dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Chen Wen. Nah, sampai di sini semuanya paham kan? Kenapa tetua agung Sekte Hongwu yang berusia lebih dari puluhan ribu tahun bisa masuk ke dunia misterius? Ini adalah saat Chen Wen melihat di dalam cincin penyimpanan itu dengan tegang, karena apa yang dilihatnya di dalam cincin penyimpanan itu adalah harta yang tak terkira harganya, tapi dia tidak tahu apa nama harta tersebut. Bentuknya hampir mirip dengan bunga teratai yang masih kuncup, berujung tajam berwarna kuning keemasan, tapi terbuat dari batu aneh. Banyak ukiran-ukiran formasi di permukaan kuncup teratai itu. Batu kuncup teratai itu memancarkan energi yang luar biasa kaya dan sangat murni, namun di sana juga terkandung energi kekacauan yang sangat kaya. Chen Wen langsung membawa Xiao Kai memasuki dunia cincin, karena takut kalau energi dari kuncup teratai yang hanya sebesar satu jengkal kurang itu menyeruak keluar, hingga membuat banyak orang yang akan mengejar mereka berber. Setelah memasuki dunia cincin, Chen Wen meninggalkan Xiao Kai di dekat istana, sedangkan Chen Wen memasuki istana untuk bertemu istri serta anaknya. Chen Wen kumpul bersama keluarganya selama 2 hari, kemudian Chen Wen menghilang dari istana setelah permisi kepada istri dan anaknya, lalu muncul di ujung dunia cincin. Chen Wen mengeluarkan kuncup bunga teratai itu keluar lalu menatapnya dalam-dalam menggunakan mata ilahinya, namun Chen Wen tidak mampu melihat pola-pola formasinya sekalipun dengan jelas. Sebenarnya, ini benda apa? Kenapa benda ini memiliki energi yang sangat murni dan pola-pola formasinya tidak bisa dilihat dengan jelas? Chen Wen mengedarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa batu teratai kuncup itu, namun kekuatan jiwanya langsung ditolak oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Chen Wen lalu mencoba menyerap energi yang terkandung di dalam batu teratai kuncup, namun setelah mencobanya sampai berulang-ulang kali sampai 3 hari, tetap saja Chen Wen tidak mampu menyerapnya. Sial, sebenarnya ini batu apa? Kenapa sangat aneh? Dikatakan mengandung energi yang sangat murni, tapi tidak bisa dimurnikan. Chen Wen terus memperhatikan dan mempelajari batu teratai kuncup itu dengan teliti, sampai berhari-hari di dalam dunia cincin. Karena tidak mendapatkan apapun dari batu aneh tersebut, Chen Wen akhirnya merasa kesal sendiri. Dia menghantamkan batu tersebut ke tanah depannya di mana dia bersila. Seluruh dunia cincin bergetar kuat, seakan-akan bisa hancur kapan saja, sampai-sampai Chen Wen sendiri melompat ke langit saking terkejutnya, dan batu tersebut terpental dari tangannya entah kemana. Tapi saat Chen Wen kebingungan mencari batu tersebut, tiba-tiba batu tersebut bergerak sendiri menusuk bahu Chen Wen. Saat batu teratai kuncup itu menancap di bahu Chen Wen di bagian tajamnya, batu tersebut langsung menyedot darah Chen Wen. Chen Wen berusaha menarik batu tersebut dari bahunya, namun batu tersebut tidak bergerak dan terus menirap darah Chen Wen, hingga membuat Chen Wen hampir lemas, hingga akhirnya batu tersebut lepas dengan sendirinya. Dan nafas Chen Wen tersengal-sengal hampir pingsan dengan wajah yang pucat pasi karena kehabisan darah. Segera Chen Wen mengeluarkan pil penyembuh dari cincin penyimpanannya dan menelannya seketika itu juga untuk mengembalikan kesegarannya. Beberapa waktu kemudian, baru Chen Wen berhasil mengembalikan kesegarannya dan wajahnya kembali memerah. Chen Wen lalu memegang batu teratai kuncup itu untuk memperhatikan dengan teliti lagi. Namun baru saja dia menyentuh batu tersebut, terdengar suara menyapanya.
Salam Tuan, aku adalah roh batu teratai alam semesta ilahi. Suara tersebut terdengar seperti suara orang yang sudah sangat tua. Chen Wen sampai terkejut dan melompat ke belakang melepaskan batu di tangannya. Siapa itu? Chen Wen membentak menyebarkan persepsi jiwanya sampai seluruh dunia cincin diselubunginya untuk mencari keberadaan orang yang bersuara tadi. Namun setelah mencari beberapa saat, Chen Wen merasa tidak ada orang di sekitarnya. Sampai-sampai rambutnya berdiri sendiri. Tuan, aku adalah batu yang tadi Tuan pegang. Chen Wen sangat terkejut menatap batu di depannya dengan melotot, lalu berkata, apa itu kamu, batu itu? Chen Wen menunjuk batu di depannya dan batu tersebut melayang perlahan-lahan, sehingga membuat Chen Wen waspada tidak mau terkena serangan lagi dari batu tersebut. Benar Tuan, aku adalah roh dari batu teratai alam semesta ilahi. Sekarang Tuan adalah pemilik yang terpilih oleh batu ini. Tiba-tiba dari ujung tajam batu itu, sebuah siluet keluar memperlihatkan seorang pria tua dengan pakaian kuning keemasan, hingga membuat Chen Wen mundur lagi dan bertanya kepada siluet pria tua itu. Kalau kamu adalah milikku, kenapa kamu menyerap darahku sampai aku hampir mati kehabisan darah? Maaf Tuan, itu bukan keinginanku, tapi keinginan murni dari batu itu sendiri. Aku tidak bisa mengontrolnya sebelum batu ini memiliki tuannya, dan batu ini menyerap darah Tuan karena batu ini ingin mengenal tuannya. Chen Wen tertegun sejenak, lalu kembali bertanya. Baiklah, kalau kamu adalah roh batu ini, lalu apa kegunaan dari batu ini? Kenapa energinya tidak bisa aku serap dan murnikan? Maaf Tuan, sebenarnya batu ini memiliki dunianya sendiri dan sangat luas, bagaikan sebuah alam semesta di dalamnya, dan setelah pengenalan ini, batu ini kan memasuki tubuh Tuan dan akan menyatu dengan tubuh Tuan. Chen Wen terkejut mendengar kata-kata orang tua itu, karena dia sudah pernah merasakan darahnya disedot. Dia takut kalau batu ini menyatu ke tubuhnya, maka seluruh darahnya akan tersedot semuanya sampai dia kering. Jangan masuk ke tubuhku, nanti kamu akan menyedot seluruh darahku, sama saja aku dibunuh oleh batu itu. Pria tua itu tersenyum menatap Chen Wen, lalu berkata dengan hormat. Tidak Tuan, Tuan tidak perlu takut, karena batu ini telah mengenal tuannya sendiri, maka secara otomatis, batu ini malah akan melindungi Tuan dan tidak akan menyerap darah Tuan lagi, dan dengan menggunakan kekuatan jiwa Tuan, Tuan bisa mengunjungi alam semesta yang ada di batu ini serta bisa berkultivasi di sana seperti Tuan berada di alam terbuka lainnya. Chen Wen terdiam sejenak mencerna apa yang dikatakan oleh pria tua itu, lalu bertanya. Apakah itu seperti dunia cincin ini? Tidak sama Tuan, cincin ini memiliki ukuran dunia yang masih sangat kecil dibandingkan batu teratai alam semesta ilahi. Tuan juga bisa memindahkan semua isi dari dunia cincin ini ke salah satu alam di dalam batu teratai alam semesta ilahi ini. Begitukah? Lalu kalau aku memasuki dunia semesta batu ini, lalu di dunia luar, akan terlihat seperti apakah batu ini? Karena tentunya kalau terlihat oleh orang lain, batu ini akan diambil oleh para praktisi lainnya. Hehehe, itulah keistimewaan batu teratai alam semesta ilahi. Ketika Tuan memasuki alam semesta batu ini, maka di dunia luar, batu ini sama sekali menghilang dari deteksi apapun, bahkan setitik aura pun tidak tertinggal. Wow, sungguh luar biasa. Chen Wen sangat terkejut mendengar keterangan dari pria tua itu, karena cincin yang dipakainya saat ini akan menjadi debu ketika dimasuk ke dalam dunia cincinnya. Artinya debu itu masih bisa dideteksi walau sangat lemah auranya. Maka batu ini lebih keren lagi karena tanpa meninggalkan aura sekecil apapun, berarti dia dapat bersembunyi dengan aman tanpa terdeteksi oleh orang kuat manapun. Baiklah, silahkan masuk ke dalam tubuhku. Begitu Chen Wen mempersilahkan batu tersebut untuk masuk ke tubuhnya, secepat kilat batu tersebut menghilang. Batu itu memasuki tubuh Chen Wen di bagian tengah-tengah alisnya tanpa Chen Wen merasakan apapun ketika batu tersebut masuk ke tengah alisnya. Beberapa saat kemudian, energi spiritual yang sangat murni langsung terintegrasi ke dalam tubuh Chen Wen tanpa dapat ditahan oleh Chen Wen sendiri. Kali ini, kekuatan Chen Wen tidak tanggung-tanggung,
dia menerobos melompati ranah besar dalam seketika, yaitu 2 ranah penuh. Kini Chen Wen berhasil menerobos ke ranah panglima tertinggi kekisaran abadi tahap ke-6. Chen Wen yang tadinya menutup matanya selama beberapa hari, kini membuka matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya untuk melihat energi yang mengalir tanpa henti di setiap urat dan dagingnya. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Chen Wen menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat keberadaan batu tersebut yang kini sudah berada di tengah-tengah alisnya. Lalu dengan menggunakan kekuatan jiwanya, Chen Wen masuk bersama tubuh aslinya ke dalam dunia batu semesta. Wow, luar biasa. Ini sudah terlalu luas. Sepertinya ini sangat berlebihan. Chen Wen yang masuk ke dalam alam semesta batu teratai kuncup sangat terpesona melihat alam semesta di dalamnya. Sedangkan di dunia luar di dalam dunia cincin, batu teratai kuncup sebenarnya tidak menghilang, tapi batu itu menyatu dengan alam. Batu tersebut mampu mengubah wujudnya menjadi berbagai elemen, bahkan bisa mengubah wujudnya menjadi angin, batu, api, air, besi dan tanah. Bahkan sifat-sifat elemen di alam semesta juga dimiliki oleh batu teratai kuncup, seperti elemen kematian, elemen kehidupan dan berbagai atribut elemen lainnya. Dengan begitu, keberadaan batu teratai kuncup tidak akan terdeteksi oleh siapapun di alam semesta ini ketika Chen Wen memasuki alam semesta batu ini, karena tidak meninggalkan energi maupun aura sedikitpun. Saat ini, Chen Wen sedang berdiri di ruang angkasa di dalam batu teratai kuncup. Di sekelilingnya terlihat ribuan planet, bintang dan berbagai batu meteor. Semua pemandangan ini, seakan-akan Chen Wen merasa berada di dunia luar, bukan berada di dunia batu teratai kuncup. Tiba-tiba, pria tua itu muncul di dekat Chen Wen dan menyapa Chen Wen. "Tuan muda, planet manakah yang Tuan muda pilih untuk ditempati?" Chen Wen bingung sendiri ketika ditanya seperti itu, lalu kembali Chen Wen malah bertanya, "Menurutmu, kemana aku harus pergi? Apakah di sini juga terdapat banyak harta karunnya?" "Tuan, di sini, Tuan adalah Sang Maha Kuasa, Tuan adalah Tuhannya, Tuan bisa menciptakan planet yang bagaimanapun juga sesuai yang Tuan inginkan." Benarkah? Bagaimana caranya?" Tuan tinggal mengarahkan kekuatan pikiran Tuan terhadap batu teratai alam semesta ilahi, lalu pikirkan planet apa yang ingin Tuan ciptakan, maka seketika itu juga, planet tercipta. Masalah energi, semua energi di planet yang Tuan ciptakan juga akan menyesuaikan dengan apa yang Tuan pikirkan. "Baiklah, aku akan menciptakan planetku sendiri." Chen Wen menggunakan kekuatan pikirannya untuk menciptakan sebuah planet yang sangat indah, juga sangat besar, bahkan mengalahkan besarnya alam 10.000 besar. Pepohonan menjulang tinggi, matahari bersinar cerah ketika di pagi hari, bulan memancarkan cahaya terang ketika di malam hari. Semua ini seperti sebuah dunia yang benar-benar nyata, semuanya berjalan dengan semestinya dan sangat alami. Bagus, planet ini akan kunamakan dunia fantasi indah. Setelah membuat sebuah dunia yang benar-benar sangat amat indah, Chen Wen lalu membuatkan sebuah alam dengan hukum ruang dan waktunya berbeda sangat jauh. Satu hari di planet indah yang pertama Chen Wen buat bernama dunia fantasi, maka di planet yang juga indah, maka di planet ini memakan waktu 1 tahun, dan juga di planet ini, energi spiritualnya lebih padat dan lebih murni. Planet ini memiliki kekerasan yang sangat amat jauh lebih keras dibandingkan dengan dunia fantasi. Planet ini juga dilengkapi dengan gravitasi tingkat tinggi. Siapapun yang memasuki planet ini, maka dia akan merasakan gravitasi yang sangat kuat menekannya, ratusan kali lipat dibandingkan dunia pertama. Dan planet ini, akan kunamakan sebagai planet pelatihan. Baiklah, sekarang semua isi dunia cincin akan kupindahkan ke dunia fantasi. Chen Wen kini berdiri di atas tanah dunia fantasi, lalu membuat segel formasi dan melepaskan cincinnya yang berisikan dunia cincin. Segel formasi dilemparkan ke cincin tersebut, dunia cincin langsung bergetar kuat, seluruh isinya langsung berpindah ke dunia fantasi. Penghuni dunia cincin sangat terkejut dengan dunia baru mereka saat ini, karena di sini terlihat seperti dunia luar. Terdapat lautan, sungai dan berbagai hal di dunia luar. Bagaimana?
Apakah kalian senang dengan dunia ini? Mulai sekarang, kalian bisa tinggal di sini, dan untuk berlatih kultivasi, kalian bisa pergi ke planet itu bernama planet pelatihan, dan di sini adalah dunia fantasi sebagai tempat tinggal kita semua. Hidup Tuan Muda! Hidup Tuan Muda! Semua pengikut Chen Wen berteriak bergemuruh memanggil dan memuja Chen Wen. Sekarang, kalian boleh memilih tempat tinggal kalian masing-masing, dan di sini, bila kalian ingin pindah dari tempat yang biasanya kalian tempati juga tidak masalah, karena dunia ini bahkan jauh lebih luas dari alam 10.000 besar. Setelah memberikan arahan dan pengenalan planet yang ada, Chen Wen meninggalkan dunia batu teratai kuncup dan kini berada di dunia luar. Chen Wen melesat menuju pusat dunia misterius untuk mencari harta peninggalan dari dunia misterius ini. Namun sebenarnya yang merupakan harta utama dari seluruh harta yang ada di dunia misterius adalah batu teratai kuncup yang telah didapatkan oleh Chen Wen. Para murid sekte Hongwu tadinya yang masuk ke dunia misterius, berjumlah lebih dari 100 orang, dan mereka tersebar ke berbagai tempat, namun setelah mereka berkumpul, mereka langsung bergerak menuju tempat yang telah ditentukan oleh para tetua dan patriark sekte untuk memasuki sebuah daerah di dalam dunia misterius. Di mana tempat yang para tetua dan patriark sekte Hongwu sebutkan menyimpan harta tertinggi di dunia misterius, namun tempat tersebut ditutupi oleh sebuah formasi yang sangat misterius dan juga tidak terpecahkan selama ribuan tahun. Sekte Hongwu telah mempelajari pola formasi itu selama puluhan generasi pada saat pendiri Sekte Hongwu memasuki dunia misterius. Telah menggambar pola misterius itu, pendiri Sekte Hongwu membawanya keluar dari dunia misterius, kemudian mendirikan sebuah sekte yang diberi nama Sekte Hongwu. Kemudian dia bersama beberapa tetua sektenya bersama-sama mempelajari pola formasi misterius, hingga sampai pada saat sekarang ini. Akhirnya formasi berhasil dipecahkan, dan Sekte Hongwu menggunakan semua kekuatan murid elit mereka untuk memasuki dunia misterius, agar bisa segera membuka formasi dan bisa mengetahui harta apa yang ada di dalam formasi. Dan memang benar, setelah murid-murid elit berjumlah lebih dari 100 orang dengan ranah terendahnya adalah Raja Kekaisaran Abadi tahap awal, sampai ranah Panglima tertinggi Kekaisaran Abadi tahap ketiga. Mereka juga dibekali berbagai harta perlindungan diri dan pelarian, dan setelah mereka masuk ke dunia misterius serta menemukan tempat di mana formasi yang menutupi harta karun di dalam dunia misterius, mereka berhasil membuka formasi. Ternyata di dalam formasi yang sangat kuat itu, hanyalah berisikan sebuah batu teratai kuncup. Selain itu, tidak ada harta apapun juga, hingga membuat mereka menjadi heran. Namun penemuan mereka itu dilihat dan diintai oleh banyak kekuatan, hingga akhirnya para murid Sekte Hongwu diserang dari berbagai arah. Setelah beberapa hari, akhirnya murid-murid Sekte Hongwu hanya menyisakan 5 orang saja. Kelimanya saat ini sedang berusaha menemukan tempat perlindungan, namun tetap saja mereka akhirnya ketahuan. Dan yang paling beruntung adalah Chen Wen yang berhasil mengelabui para murid Sekte Hongwu melalui Xiao Kai, hingga akhirnya batu teratai kuncup malah menjadi milik Chen Wen. Namun meskipun banyak praktisi yang mengetahui bahwa harta berharga yang para murid Sekte Hongwu dapatkan telah diambil oleh Tetua Agung Sekte Hongwu, sisa murid-murid Sekte Hongwu tetap saja menjadi buronan generasi muda lainnya, karena mereka berencana menangkap kelima murid sekte dan memaksa Tetua Agung Sekte Hongwu menyerahkan harta yang para muridnya dapatkan dengan jaminan murid-murid elit Sekte Hongwu. Saat Chen Wen keluar dari dunia batu teratai kuncup, Chen Wen melihat banyak praktisi muda yang bertempur. Suara ledakan sangat intens terdengar di berbagai tempat. Mereka berusaha membunuh lawan untuk mengurangi saingan, karena pada saat ini, kelima murid Sekte Hongwu telah ditangkap oleh salah satu pihak. Namun banyak pihak yang berusaha kembali menculik para murid Sekte Hongwu itu untuk ditukarkan dengan harta tertinggi dunia misterius. Kenapa mereka bertempur sesama ras manusia? Kenapa tidak berburu harta karun lainnya? Chen Wen saat ini tidak mengetahui alasan para praktisi generasi muda itu bertempur, karena dia tadinya berada di dunia batu teratai kuncup. Saat ini, di depan Chen Wen dengan jarak sekitar 5 km terlihat dua kelompok praktisi generasi muda sedang bertempur.
Rata-rata dari mereka memiliki ranan panglima tertinggi kekaisaan tahap awal sampai tahap ketiga. Kedua kelompok itu berasal dari sekte-sekte nomor 1, dengan status kekuatan setara dengan sekte Hongwu. Mereka berasal dari sekte Bintang Surga dan sekte Huopokiam. Kedua sekte ini setara, dan juga sekte nomor 1 di alam mereka. Hehehe, sekte Bintang Surga sepertinya juga tertarik dengan harta yang murid-murid sekte Hongwu dapatkan. Jangan kalian pikir kami tidak tahu tujuan dari sekte Huopokiam, kalian juga sama saja. Sekarang mari kita tentukan kekuatan sekte pedang api Huopokiam atau sekte Bintang Surga yang lebih kuat. Teman-teman, mari kita bunuh orang-orang Huopokiam. Mendengar kata-kata dari lawannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.